Hai, halo, Assalamualaikum. Apa kabar siswa-siswi kelas 4 SD? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Ingat protokol kesehatan, tidak lupa pakai masker, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran, siswa dapat menuliskan langkah percobaan dalam bentuk paragraf serta menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pembelajaran 6. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Ayo berdiskusi. Percobaan energi alternatif dari kentang, halaman 131. Energi alternatif dari kentang. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Diskusikan kembali cara berpasangan langkah-langkahnya. Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan: 1. Beberapa buah kentang. 2. Kabel atau kawat. 3. 1 buah bola lampu senter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam. Cara membuat: 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Berikut kita buat laporan kegiatan percobaan baterai kentang. Tujuan percobaan: mengidentifikasi energi listrik alternatif. Alat dan bahan: buah kentang, kabel atau kawat, 1 buah bola lampu senter, penjepit buaya, seng dan logam. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan kentang dan lempengan tembaga. 2. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. 3. Jepitkan kabel pada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 4. Lihat nyala lampu yang terjadi. 5. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Selanjutnya, gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat. Hasil percobaan: 1. Pada percobaan menghubungkan antara 1, 2, 3 buah kentang dengan kabel yang telah dipasang lampu, yang terjadi lampu tidak menyala. Hal itu terjadi karena kuat arus 1, 2, 3 kentang tidak cukup untuk menyalakan 1 buah lampu. 2. Pada saat menghubungkan 4 buah kentang, lampu menyala namun redup. 3. Pada saat menghubungkan lampu dengan 5 buah kentang, ternyata lampu menyala terang. Kesimpulan: dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam seng dan tembaga secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Lampu tersebut dapat menyala karena adanya kuat arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah.
Getah kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvani. Karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter Itali bernama Galvani. Siswa-siswi kelas 4 diminta untuk berdiskusi secara berpasangan. Diskusikan mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif dan apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Halaman 133. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lainnya yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerang di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya energi, sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak terhadap lingkungan, kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Diskusikan pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya. 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Jawabannya adalah kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. 2. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jawaban 1. Menghemat bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik. 2. Menghemat energi listrik dengan cara membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerang di siang hari. 3. Menggunakan biogas untuk memasak karena dapat menghemat bahan bakar minyak. 3. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus, maka akan habis. 4. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. 1. Memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan yang merupakan sumber energi atau tenaga. 2. Memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. 3. Memperoleh air bersih dan sehat yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Jawabannya, kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Ayo berlatih kembali bermain tangkap bola. Ayo berlatih.
Apakah kamu masih ingat cara bermain tangkap bola? Hari ini, kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan tangkap bola. Semakin sering berlatih, tentu akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam permainan tangkap bola? Tuliskan hasil diskusimu. Jawabannya, perlengkapan 2 bola besar dan 2 kardus besar. Aturan bermain, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Letakkan kardus besar di setiap kelompok. Letakkan bola di depan masing-masing barisan. Saat mendengar aba-aba mulai, anggota paling depan harus mengambil bola. Bola dipegang dengan kedua tangan. Anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bola ke dalam kardus. Anggota pertama mengambil bola dan meletakkan ke depan anggota berikutnya. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan tangkap bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jawabannya 1. Perenggangan 2. Pemanasan. Jadi, siswa-siswi kelas 4 sebelum melakukan permainan harus mempraktikkan gerakan non-lokomotor, yaitu memutar pinggang, menekuk badan dan tangan dan kaki, memiringkan badan, membentang tangan dan kaki, memutar badan menghadap ke kiri dan ke kanan dan ke belakang. Lalu pemanasan, yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, jalan dengan lintasan lurus dan zigzag, serta lari dengan lintasan lurus dan zigzag. Kalian pasti bisa, karena guru olahraga kalian pasti suka mempraktikannya. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan tentang keterampilan yang diperlukan dalam permainan tangkap bola tersebut. Setelah selesai bermain, diskusikan langkah-langkah kamu dalam melakukan permainan tersebut. Ada 3 pertanyaan di sini, yaitu yang pertama, hal-hal apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Yang kedua, hal-hal apa yang belum dapat kamu lakukan dengan baik? 3. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Jawabannya disesuaikan dengan praktik tangkap bola yang telah dilakukan siswa-siswi kelas 4 SD bersama guru PJOK. Sekian materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 6. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, mohon untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.